Hai guys, kembali lagi ke Worship from Home for Teens. Apa kabar kalian semua? Aku percaya kita semua masih dalam keadaan yang baik dan sehat sampai saat ini. Aku mau ajak teman-teman untuk tetap semangat dan jangan pernah lupa untuk tetap menyembah Tuhan kita, Jesus. Let's worship our God, Jesus. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard tender whispers of love in the dead of night. And you tell me that you're pleased and that I'm never alone. Let's say you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, what I've seen, many searching for answers far and wide, and I know we're all searching for answers only you provide. And you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. Mari kita katakan, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways.
are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am, Lord. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau penolong kami Bapa. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau alasan kami Bapa, Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luar-Mu kami takkan mampu Tuhan. Melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Hanya Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, karena Kau beserta kami. Hanya Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Hanya Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu. Tiada kami takut Tuhan, sebab Kau besertaku. Hanya Kau Tuhan di atas segalanya. Katakan, kita angkat pujian ini. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu.
Tuhan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, kami masih dalam keadaan yang baik sampai hari ini Tuhan. Kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Setiap minggu dengan worship from home for teens. Kami masih sekolah Tuhan dengan lancar sampai hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami Bapa supaya kami dapat dalam keadaan tenang untuk menerima firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menyerap firman-Mu Tuhan, dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami bersyukur Tuhan telah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami telah mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Bapa, Putra. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Balik lagi di topik kita bulan ini yang adalah Ways of the Saints. Dan topik ketiganya adalah selflessness. Nah, tapi sebelum kita belajar lebih lagi, kita siapin Alkitab kita dulu yuk. Ayo, udah pada siapin belum? Udah ya. Kita angkat Alkitab ini dan kita jadikan doa. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, masih pada ingat kan ayat hafalan kita di bulan ini yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yuk kita buka dan baca bareng-bareng ya. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jangan lupa pada hafalin ya. Oke, di talk yang pertama kita kan udah bahas bagaimana setiap daripada kita udah diciptakan oleh Tuhan kita secara spesial. Dan kita juga memiliki satu tujuan, yaitulah untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan di talk keduanya kita juga belajar bagaimana identitas kita sebagai anak Tuhan. Karena kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, artinya kan kita juga harus memiliki sifat-sifat seperti Tuhan dong, yaitu penolong, pengasih, dan pengampun. Dan masih banyak lagi yang kita udah belajar di talk sebelum ini. Untuk talk yang ketiga, kita akan membahas lebih lagi tentang salah satu sifat Tuhan yang seharusnya kita miliki dan kita juga ikutin, yaitu selflessness. Dan kita bisa belajar dari ayat Alkitab yang akan kita baca ya, dari Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi sifat apa yang seharusnya kita miliki. Dan itu kita bisa belajar dari ayat tadi yang dimana dikatakan bahwa dan menjadi sama dengan manusia, yang artinya Tuhan menjadi sama dengan manusia bagaimana dan kapan, yaitu saat Dia rela menebus dosa setiap manusia di kayu salib. Padahal Tuhan adalah Tuhan, Dia adalah Raja yang bisa berbuat apa saja, tapi Dia mau untuk tidak mementingkan diri sendiri demi menyelamatkan setiap daripada kita. Jadi kalian kebayang gak sih betapa berharganya setiap daripada kita, anak-anak Tuhan yang begitu dicintai. Jadi Dia mau
korban begitu besarnya karena kasihnya ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja, tapi dia tidak pernah sombong dan tidak pernah juga menuntut untuk dilayani. Malahan Tuhan yang mau melayani setiap daripada murid-muridnya, dan dia rela membuang egonya. Di Yohanes 13 ayat 14-15 juga dikatakan, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Dari ayat yang barusan kita baca, poin penting yang kita bisa pelajarin adalah bahwa seorang Yesus yang adalah Tuhan dan seorang guru mau membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus juga menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, dan yang itu adalah kepada kita, anak-anaknya juga, supaya kita bisa berbuat yang sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan, yaitu kita mau melayani sesama, kita berbagi kepada sesama, dan juga tidak egois. Dan kalau kita sudah bisa melakukan itu, artinya kita sudah mulai melakukan tindakan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Hari ini kita juga akan belajar dari seorang santo yang bernama Maximilian Kolbe. Santo Maximilian adalah seorang pastor di Polandia, dan pada tahun 1940 ada perang yang melanda Polandia. Tentara Nazi Jerman menangkap banyak orang Yahudi, para pastor, dan orang-orang lainnya. Salah satunya adalah Santo Maximilian. Kemudian di suatu hari bulan Juli tahun 1941, ada sekelompok orang yang mau dihukum mati karena mereka berusaha untuk melarikan diri dari penjara. Dan salah satu seorang yang ditangkap adalah seorang pria Yahudi yang bernama Franciszek. Kemudian Franciszek berteriak dan menangis, berkata, "Jangan hukum aku, istri aku dan anak-anakku masih membutuhkan aku." Dan saat itu, Santo Maximilian maju dan memberikan dirinya untuk dihukum sebagai ganti Franciszek. Dan hal yang dilakukan oleh Santo Maximilian adalah hal yang tidak egois dan merupakan tindakan selflessness. Kira-kira tindakan mementingkan diri sendiri itu apa aja ya? Nah, mungkin kadang tanpa kita sadari kita masih suka egois dengan cara saat kita lagi asik main, asik nonton TV, atau asik baca buku, tiba-tiba kita diminta tolong sama mama, atau kita diajak main sama adik gitu untuk nemenin, tapi kita masih dengan egoisnya kita kayak, aduh gak mau males bantuin atau males nemenin karena masih maunya nonton aja gitu. Atau kadang kita juga suka gak mau berbagi apa yang kita punya, berbagi makanan, berbagi mainan untuk orang yang kayak kakak atau adik kita, karena kita maunya untuk kita sendiri aja, jadi kita cenderung untuk serakah. Atau kadang bisa juga saat kita sombong karena kita memiliki nilai yang bagus, tapi saat teman kita nanya karena dia nggak ngerti, tapi kita nggak mau bantu, kita malah kayak merasa aku tidak mau bantu karena aku aja belajar sendiri, masa kamu nggak bisa gitu. Nah, jangan sampai kita memiliki sikap seperti itu ya teman-teman. Dan kita masih punya waktu untuk proses untuk menjadi lebih serupa dengan Tuhan dan memiliki sifat yang selflessness. Untuk itu, mari kita berdoa terus kepada Tuhan Yesus supaya kita terus diberikan hati yang baru, hati yang penuh kasih, hati yang selflessness, sehingga kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita juga memikirkan sekitar kita, dan biarlah kita mau melayani Tuhan kita lebih lagi melalui keseharian kita dengan penuh kasih. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang tidak berkesudahan. Biarlah firman yang baru disampaikan juga dapat menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Ya Tuhan, ajarlah setiap daripada kami juga supaya
bisa terus memiliki hati yang baru yang seperti-Mu, yang selflessness Tuhan, dan tidak mementingkan orang lain. Ajarlah setiap daripada kami agar kami tidak egois dan kami bisa terus berbagi kepada sesama kami dan juga mau melayani sesama kami dengan penuh kasih. Roh Kudus, pimpinlah setiap langkah kami dan bantulah kami agar bisa lebih serupa lagi dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So guys, that's it for this week. See you again next week at Worship from Home for Teens. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Thank